Dunia tempat kita hidup terbuat dari benda-benda yang berbeda, seperti acar, piano, truk sampah, dan gurita. Meskipun tampak berbeda, tapi semuanya terlihat dari bahan yang sama, hanya digabungkan dengan cara-cara yang berbeda. Untuk memberikan Anda gambaran terkait cara kerja penggabungan ini, mari kita pisahkan sesuatu. Mari kita mulai dengan semangkuk salad makaroni ini. Jika Anda membalik resep salad makaroni, Anda akan melihat dibuat dengan mencampurkan beberapa bahan seperti makaroni, mayo, cuka, sayuran, dan mustard. Jenis penggabungan ini disebut dengan campuran. Ketika Anda membuat campuran, Anda menggabungkan dua atau lebih hal-hal secara bersamaan, tanpa benar-benar mengubah identitas kimia dari hal-hal tersebut. Seperti lumpur misalnya. Tanah dan air di lumpur sebenarnya tidak berubah. Mereka masih tanah dan air. Nah, ternyata salad makaroni itu sebenarnya campuran dari beberapa campuran karena banyak bahannya seperti mayo dan mustard. Yuk, jika kita melihat lebih dekat, maka akan terlihat 3 jenis campuran utama yang ada. Ukuran partikel sangat menentukan jenis campuran di sini. Yang pertama adalah suspensi. Seperti contohnya adalah air berlumpur. Anda melarutkan tanah dan melarutkannya dalam air, maka yang terlihat adalah partikel-partikel yang melayang-layang. Mari kita ambil contoh lain, yaitu mustard encer misalnya. Anda akan melihat banyak partikel kecil seperti biji sesawi, lada, dan bawang merah cincang. Semuanya mengambang dalam cairan. Hal ini disebut dengan suspensi. Sekarang, di ujung lain ada spektrum yaitu larutan, di mana fase terlarut dan medium pelarutnya tidak dapat dibedakan. Contohnya cuka, di mana molekul asam asetat dicampur dengan molekul air, sifat kimia dari molekulnya tidak berubah. Mereka hanya tercampur rata. Jenis campuran terakhir disebut dengan koloid, yang fasenya berada di antara suspensi dan larutan. Contohnya adalah mayonnaise. Apa yang terjadi jika Anda mengambil minyak dan air? Hasilnya tidak bercampur kan? Harus ada zat pengikat yang disebut dengan zat pengemulsi. Dalam mayo ada lecitin yang ditemukan dalam telur dan didapat di sini memiliki gumpalan minyak yang sangat kecil dan bercampur dengan tetesan air yang sangat kecil. Contoh lain dari koloid yaitu krim kocok, hairspray, styrofoam, dan jelly. Jadi, mari kita kembali ke salad makaroni. Ada contoh koloid seperti mayo, suspensi seperti mustard, dan larutan seperti cuka. Tetapi, di sini juga memiliki seledri, bawang merah, dan potongan sayur lainnya yang juga merupakan bagian dari salad. Wah, ternyata tanpa kita sadari, salad ini mengandung ribuan molekul organik kompleks yang bisa kita pecah menjadi bagian komponen-komponen lain yang lebih kecil dan lebih kecil lagi.